Baik, Shalom. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok yang pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Albert Wadu, yang kedua Ibu Idalita Dakamudi, yang ketiga Herdi Noveto, saya sendiri, yang keempat Saudara Yahya Maulana. Di sini kami mempresentasikan tentang doktrin kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita juga diingatkan bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Yang sakit disembuhkan, jalan yang buntu dibukakan, keluarga yang berantakan dipulihkan, usaha pekerjaan dan studi saudara diberkati. Dalam Yesus ada pengharapan. Kemudian selama 40 hari Tuhan menempatkan diri kepada banyak orang. Angka 40 berbicara sesuatu angka yang komplit atau lengkap. Tuhan kita adalah Allah yang sungguh penolong bagi kita. Setengah-setengah, tapi dari awal sampai akhirnya Dia pasti menolong kita dengan lengkap. Isu tentang kebangkitan Yesus Kristus merupakan suatu isu yang mungkin sudah lama terdengar, tetapi isu ini bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya yang sudah tergoyah, di mana bisa saja ada orang-orang yang datang membawa kabar ini kepada orang-orang percaya, sehingga menimbulkan orang-orang percaya yang dulunya percaya kepada Tuhan menjadi goyah dan mempertanyakannya juga. Ada isu yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu hanyalah dongeng, hanyalah asumsi orang-orang. Dia tidak bangkit melainkan mayatnya dicuri orang, atau mayat yang dikunjungi oleh orang-orang percaya dan pengikut Yesus itu bukanlah mayat Yesus tetapi mayat orang lain. Jadi dari isu-isu ini dapat kita mengatakan dan menyimpulkan bahwa Yesus itu tidak benar bangkit dari kematian. Jika kebangkitan bukan peristiwa sejarah, maka kuasa kematian tetap tidak dikalahkan. Kematian Kristus menjadi tidak ada artinya dan umat yang percaya kepadanya tetap mati dalam dosa. Keadaannya akan tidak berbeda dengan sebelum mendengar namanya. Apakah kebangkitan Kristus hanya sekadar ajaran saja? Apakah kebangkitan Kristus hanyalah legenda saja? Ataukah kebangkitan Kristus benar-benar terjadi dalam sejarah? Dalam paper ini penulis akan menjawab kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kebangkitan yang dimaksud di sini apa, dan apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian, ataukah ini hanya halusinasi murid-murid Yesus. Pengertian kebangkitan. Kebangkitan merupakan peristiwa sentral dalam Perjanjian Baru. Komunikasi setiap Injil adalah kebangkitan. Kebangkitan bukan hanya merupakan sesuatu yang didekatkan pada akhir cerita kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus dihadirkan dari sebuah kematian diikuti oleh kebangkitannya. Kebangkitan membuat perbedaan yang tajam antara Yesus dengan seluruh pendiri agama lainnya. Kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa dalam sejarah di mana Allah bertindak dalam sebuah dimensi ruang dan waktu yang pasti. Seorang teolog bernama Wilbur Smith berkata, makna kebangkitan adalah suatu persoalan teologis, tetapi fakta kebangkitan adalah suatu persoalan sejarah. Hakikat kebangkitan tubuh Kristus mungkin merupakan suatu misteri, tetapi kenyataan bahwa tubuh itu telah lenyap dari dalam kubur, suatu masalah yang harus dipecahkan. Berdasarkan banyak teori-teori yang memberikan pandangan mereka tentang kebangkitan Yesus Kristus. Teori tersebut mengatakan bahwa kubur Yesus bisa kosong itu bukan karena Yesus bangkit, tetapi ketika Yesus mati, para murid ketakutan dan sampai-sampai mereka bersembunyi. Mereka ketakutan dan supaya ketakutan itu hilang pada hari Pentakosta, mereka mengkhotbahkan tentang kebangkitan Yesus untuk menghilangkan rasa takut mereka. Rasa takut mereka yang mereka alami. Kebangkitan Kristus merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu sejarah manusia. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa dalam sejarah di mana Tuhan bekerja di dalam waktu dan ruang tertentu. Makna kebangkitan berhubungan dengan pembicaraan teologi. Tetapi fakta kebangkitan berhubungan dengan pembicaraan sejarah. Fakta bahwa tubuh Yesus itu berada lagi dalam kubur adalah pembicaraan yang tidak ditentukan dengan bukti sejarah. Lokasi geografik dari kubur Yesus adalah lokasi yang dapat ditentukan. Orang yang mempunyai kubur Yesus adalah yang benar-benar hidup pada paruh pertama abad pertama. Kubur yang dibuat dari batu ini berada di
dari perbukitan dekat Yerusalem. Ini bukan sekedar kepercayaan, tetapi adalah benar-benar lokasi geografis yang dapat ditentukan letaknya. Sanhedrin adalah tempat di mana orang-orang Kristen berkumpul di Yerusalem. Banyak tulisan yang mencatat bahwa Yesus adalah orang yang benar-benar hidup, tinggal di antara manusia, tinggal dalam masyarakat tanpa memandang bagaimana tulisan-tulisan itu menganggap siapa Yesus. Banyak tulisan juga mencatat bahwa murid-murid yang memberitakan Tuhan Yesus yang bangkit adalah juga tinggal di dalam masyarakat. Makan, minum, tidur, menderita, bekerja, dan mati. Apakah ini pembicaraan ajaran? Tidak, ini adalah pembicaraan sejarah. Pertama, Yesus Kristus yang telah bangkit bukan hantu, karena hantu adalah roh yang tidak memiliki daging. Yang kedua, kebangkitan itu bukan sekedar suatu tindakan penyadaran kembali seperti peristiwa kebangkitan Lazarus. Ketiga, kebangkitan bukanlah reinkarnasi atau sadar kembali. Yang keempat, kebangkitan harus dibedakan dengan kekekalan seperti pandangan Plato atau aliran gnostik, yaitu pembebasan jiwa dari penjara tubuh. Kelima, kebangkitan juga berbeda dengan pencerahan atau nirwana atau satori atau moksha yang merupakan suatu keadaan yang diterapkan oleh orang Hindu atau Buddha akan terjadi saat kematian, yakni hilangnya individualitas pribadi yang terserapnya kembali kepada yang satu yang semua. Keenam, kebangkitan berbeda dengan keraiban atau pengangkatan ke surga. Ketujuh, kebangkitan juga berbeda dengan visi. Kedelapan, kebangkitan berbeda dengan legenda. Kesembilan, kebangkitan itu bukanlah mitos. Mengapa kubur Yesus kosong? 3 teori tentang kuburan Yesus yang kosong, yaitu yang pertama, Yesus sebenarnya tidak mati. Dia hanya pingsan yang mengakibatkan dia seolah-olah mati, dan ketika dia diletakkan di atas batu yang diinginkan dalam kuburan, tubuhnya disigarkan kembali. 2. Murid-murid Yesus mencuri tubuh Yesus yang dimasukkan ke dalam kuburan, sehingga ketika para perempuan itu masuk ke dalam kuburan tersebut, mereka tidak melihat tubuh Yesus lagi dan di dalam kuburan tersebut. 3. Para perempuan yang mengikuti Yesus masuk ke dalam kuburan yang salah sehingga mereka tidak menemukan tubuh Yesus dalam kuburan tersebut. Kematian kubur kosong dan penampilan dirinya sendiri dari kematian merupakan bukti yang sangat meyakinkan mengenai kebangkitan. Khususnya kubur kosong merupakan bukti yang paling nyata untuk kebangkitan tubuh, dan malaikat-malaikat juga menjelaskan bahwa Yesus sudah tidak di dalam kuburan itu. Mereka mencerahkan tentang sebuah tubuh yang kebangkitan tubuhnya hilang karena dibangkitkan. Bukti-bukti Yesus bangkit. 1. Kubur kosong. 2. Mayat Yesus tidak ada, ia sudah bangkit. 3. Yesus disembah sebagai anak Allah. Implikasi kebangkitan Kristus bagi orang percaya masa kini. Kebangkitan Kristus tidak hanya terjadi pada masa itu, tetapi kebangkitan itu memiliki dampak bagi orang percaya dalam segala zaman, bahkan sampai pada zaman sekarang ini. Walaupun banyak pendapat tentang kebangkitan yang menggoncangkan iman-iman orang-orang percaya, tetapi orang-orang percaya dapat mempertahankan imannya karena mereka memiliki bukti yang kuat terhadap kebangkitan, yaitu Alkitab sendirilah adalah firman Allah. Beberapa yang dapat dilihat dari kebangkitan Yesus Kristus yaitu: 1. Kebangkitan Kristus menyatakan kuasa dari Allah yang benar. Dengan membangkitkan Yesus dari kematian, telah membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh berdaulat atas segala hal, termaksud kematian. 2. Kebangkitan Kristus menyatakan identitasnya sebagai Allah. Roma 1 ayat 4. Kita bisa membacanya. Roma 1 ayat 4 menjelaskan bahwa dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus yang telah dibangkitkan adalah anak Allah. Dia memiliki kuasa setara dengan Allah. Setara dengan Allah Bapa. Kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kepada kita bahwa apa yang dikatakannya benar, bahwa dia adalah Allah. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Paulus juga menyampaikan dalam kitab Roma 10 ayat 9 mengatakan bahwa untuk menunjukkan kepada orang-orang percaya percaya kepada Kristus bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, merupakan jaminan akan keselamatan dari Allah. 4. Kebangkitan Kristus menjamin regenerasi kita. Petrus
Dalam suratnya, Petrus menghubungkan kebangkitan Kristus dengan kelahiran baru setiap orang percaya. Seseorang tidak dapat lahir baru ketika dia menjadi Kristen. Kelahiran baru hanya mungkin terjadi melalui karya Kristus, yaitu kematian dan kebangkitannya. 6. Kebangkitan Kristus menjamin pengudusan kita. Dalam Roma 6 ayat 4, Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, orang percaya akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam proses kehidupan dalam Dia, kita mungkin lemah dan bisa jatuh dalam dosa. Namun Dia yang hidup akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepada orang-orang percaya. Hal ini dapat terjadi karena orang-orang percaya telah disatukan dalam kematian dan kebangkitannya. 7. Kebangkitan Kristus memberi harapan untuk kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Kebangkitan Kristus meyakinkan setiap orang bahwa suatu hari kelak setiap orang-orang percaya akan dibangkitkan. Rasul Paulus juga mengatakan dalam kitab 1 Korintus 15, menjelaskan bagian ini dengan tepat sekali. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Kristus akan menjadi dasar dari kebangkitan orang percaya pada akhir zaman. 8. Kebangkitan Kristus menyatakan tentang penghakimannya. Secara tidak langsung, kebangkitan Kristus menyatakan tentang penghakimannya atas manusia, yaitu orang berdosa akan dihukum, orang percaya akan diselamatkan. Selama ada di dalam dunia, Dia telah berbicara tentang penghakiman Allah atas dosa, namun dunia menolak Dia dan membunuh Dia. Yesus Kristus yang telah mati karena dosa-dosa manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah, ditentukan untuk menjadi hakim atas dunia ini. Kebangkitan Kristus juga menyatakan kemuliaannya. Kebangkitan Kristus tidak saja menunjukkan kuasa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dengan menunjukkan kuasanya yang membangkitkan Kristus. Allah juga menyatakan kemuliaan Kristus melalui gereja-gerejanya. Paulus menyatakan melalui bagian ini bahwa Kristus tidak saja hanya merendahkan dirinya dan menderita demi keselamatan manusia, tapi dia juga ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kesimpulannya yang kami ambil dari doktrin kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan Kristus itu adalah fakta dan sesungguhnya dari iman Kristiani. Peristiwa itu terjadi di dalam sejarah dan sampai hari ini bukti-bukti terus berjalan dan membuat para skeptik dan ateis berbalik untuk mempercayainya. Walaupun ada sekian banyak orang yang terus memandang dan menentang atau menolak kebangkitan Kristus, perlahan tapi pasti akan menemukan kebenaran sejati itu. Tanpa peristiwa kebangkitan Kristus, kekristenan akan kehilangan esensi dari suatu keyakinan iman yang sejati. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus memberi dampak yang luar biasa bagi orang-orang percaya pada masa sekarang ini, di mana kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya sekedar sejarah yang terjadi pada masa lampau, tetapi menjadi suatu inti dari kekristenan sampai pada masa sekarang ini, di mana kekristenan itu akan terasa kosong jika tidak ada penggambaran tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jika kekristenan hanya sampai kematian Yesus di kayu salib, maka orang-orang percaya tidak memiliki harapan kemudian hari, di mana melalui kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan kepada orang-orang percaya. Dengan bangkitnya Yesus Kristus dari kematian menunjukkan kepada semua orang harapan di dalam Yesus itu, di mana Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan telah memenangkan hidup, dan kemenangan itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Shalom.